kenapa dipanggil macan, memang kesannya seperti apa filosofi macan gitu Iya, kan. oh, gitu. Padahal enggak juga. Maksudnya dari face imut kan, manis gitu, enggak sangar kayak macan. Jumpa kembali bersama kita Palembang Subkultur, channel YouTube kita. Hari ini kita berada di sebuah kantor. Kalau dilihat ini background ini ada lambang, wow, macan. Lambang macan. Ya, ini adalah kantor Lawyer Andre Macan and Partners. Sebelah kita sudah pasti ini adalah Mr. Andre. Apa kabar Mr. Andre? Alhamdulillah baik, sehat. Saya panggil Bang aja lah. Wah, boleh. Sepertinya agak-agak ini ya kondisinya. Ya, lagi kurang fit mungkin Kurang suara. fit ya? Suaranya kurang. Jadi serak suaranya. Gak apa ya. Yang penting tetap semangat. Tetap semangat. Apapun di depannya jalan terus, pantang mundur. Nah, jadi ini spesial, jadi kita sebuah kantor pengacara. Jadi Bang Andre ini asli orang Palembang, benar ya? Ya. Nah, jadi beliau sudah malang melintang di dunia menjadi seorang pengacara. Mungkin lebih lengkapnya sama Bang Andre itu gimana latar belakang pendidikannya dan juga sampai menjadi seorang pengacara. Oh ya, oke. Agak panjang sih prosesnya sebenarnya, tapi paling tidak dapat gambaran ada proses dari mulai dari kuliah, mahasiswa sampai dengan pengacara. Sebenarnya kalau memulai kuliah S1 Ilmu Hukum di Stipada itu tahun 2002. 2002 berjalan. Selain jadi mahasiswa, kita juga ikut organisasi legal kampus. Di situ ada Dewan Mahasiswa. Artinya kalau sekarang dibilang nih aktivis ya, aktivis mahasiswa ya, benar. Ikut turun ke jalan dan lain-lain lah. Dalam prosesnya pas di tahun 2006 kurang lebih 4 tahun lah kuliah, itu kita sudah selesai wisuda S1 Ilmu Hukum. Tapi selama proses tadi di mahasiswa itu kita juga ikut dalam berafiliasi, boleh dikatakan waktu itu Dewan Mahasiswa di Stipada itu juga dengan Lembaga Bantuan Hukum Palembang. Di situ ada beberapa perkara yang kita juga kadang bantu lah ya, bantu dalam arti kata dalam bentuk advokasi. Jadi mahasiswa itu kalau di LBH Palembang itu ada kasus-kasus, biasanya kasus rakyat ya, misalnya petani, masyarakat kaum miskin kota, misalnya buruh. Jadi ada perkara-perkara seperti itu di lapangan. Kita juga andil dalam proses mengadvokasi masyarakat tersebut. Nah, itu biasa di LBH Palembang. Nah, kemudian setelah tamat di LBH Palembang, setelah tamat di Stipada. Langsung ikut ujian advokat. Jadi advokat. Di 2008 kalau tidak salah itu saya sudah dinyatakan lulus ujian advokat, waktu itu organisasinya Pradi. Jadi lulus advokat Pradi. Yang kemudian setelah lulus advokat otomatis ikut melanjutkan bergabung di Lembaga Bantuan Hukum Palembang. Nah, berjalan sampai jabatan terakhir di Kepala Divisi Ekonomi Sosial Budaya di LBH Palembang. Kemudian di tahun 2012 sempat resign, mengundurkan diri dari LBH Palembang karena saya pikir sudah cukup lama, 10 tahun di LBH Palembang. Jadi berharap ingin coba mendirikan kantor hukum bersama rekan-rekan muda lah waktu itu, advokat-advokat muda yang satu liting lah, yang waktu itu yang sama-sama lulus di tahun 2008 pengacaranya, dan bahkan ada yang lebih muda lagi. Namanya waktu itu
Pandawa Law Office atau kantor hukum Pandawa. Kantor hukum Pandawa. Jadi sembari berjalan, yang niatnya tadi pengen mandiri ya kan, ternyata dalam proses kurang lebih 4 bulan lah di kantor Pandawa, saya ditawarkan oleh advokat senior untuk bergabung di kantornya. Dan kemudian izin dengan teman-teman, saya resign dari kantor Pandawa dan bergabung di salah satu kantor yang dimiliki oleh advokat senior di Palembang. Waktu itu nama kantornya Bambang Haryanto dan partner law firm. Managing partnernya Pak Bambang Haryanto. Jadi sempat bergabung di sana. Kemudian banyaklah ilmu yang didapat dari berbagai macam pengalaman penanganan perkara atau kasus yang ada di kantor Pak Bambang Haryanto. Ya kan, kasus-kasusnya luar biasa, termasuk kelas kakap lah ya kan untuk level di Sumatera Selatan. Jadi kita banyak mendapat ilmu, pengetahuan dan pengalaman tentunya. Jadi otomatis dalam proses itu kalau tidak salah kurang lebih 3 tahun. Di situ kemudian kembali lagi berpikir bahwa pada saatnya nanti ya kan, kalau kami advokat muda, kalau kita tidak pernah berpikir ke depan berkaitan dengan toh kita nanti akan mendirikan kantor sendiri juga. Kita jadi maksudnya tadi kapan lagi kalau mau memulai untuk belajar mandiri. Gitu. Artinya kalau terus-terusan ikut kantor orang lain, ya memang zona aman dan zona nyaman sebetulnya, karena kita nggak punya beban. Kemudian kita menjalankan perkara-perkara yang memang sudah ada gitu. Jadi kita nggak perlu mencari dan lain-lain. Tapi dalam prinsip bahwa seperti yang tadi disampaikan bahwa niatnya nanti kan ke depan kita nggak akan selamanya ikut kantor orang, tapi kalau mau memulai kenapa tidak dari sekarang, gitu kan. Jadi dicukupkan selama 3 tahun di kantor Bambang Haryanto dan partner law firm. Kemudian mendirikan lagi kantor keluar. Itu sekitar berarti 2015 ya. Mendirikan kantor yang namanya kantor Fair and Associate. Ya, Fair and Associate Law Firm. Fair itu singkatan nama, jadi disingkat F itu ada advokat senior di Marenim namanya Firmansa. Ya kan, A-nya itu nama saya sendiri. Kemudian IR-nya itu Iqbal Ramadhani. Ini baru lulus advokat tapi background beliau ini pengusaha. Jadi kita sengaja beli rumah di situ. Alamatnya di arah-arah skip ujung lah ya. Beli rumah di situ 2 lantai dan kita dirikan kantor, dan kebetulan waktu itu banyak yang ikut. Jadi kurang lebih 9 pengacara yang bergabung di situ. Luar biasa. Tapi kebetulan yang jadi managing partner di kantor saya sendiri. Nah, cuman dalam konteks perjalanannya itu yang baru benar-benar kita rasakan suka dan duka sebetulnya mendirikan kantor sendiri itu. Karena baru sadar bahwa dalam proses berjalan setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya ada saja pengeluaran gitu. Pengeluaran yang memang dibutuhkan untuk operasional kantor. Toh selama ini ikut kantor-kantor orang kan kita nggak pernah pikirkan ya. Bulan ini mau bayar ini, bulan itu mau bayar itu kan kita nggak tahu. Yang jelas fasilitas ada ya kan. Nah, kemudian setelah punya kantor Fair and Associate Law Firm ini, karena saya managing partner, jadi saya harus bisa memanajemen finance di kantor itu, termasuk juga kebutuhan-kebutuhan operasional dan pengeluaran-pengeluaran tiap bulan. Jadi baru terasa itu karena baru kan, kasus belum terlalu banyak. Walaupun orang sudah banyak kenal, tapi kita masih membuka link lah ya, melebarkan sayap, masih dalam proses dari nol. Sehingga pada masa-masanya di awal itu agak sulit. Karena berapa kasus yang masuk mungkin nilainya, negosiasinya standar, tapi orang SDM di kantor begitu banyak. Kemudian kebutuhan operasional per bulannya juga, ya misalnya salah satu misalnya wifi, misalnya listrik, air, belum lagi konsumsi dan lain-lain. Itu kan jadi tidak sebanding sebetulnya. Jadi baru terasa, waduh, lebih nyaman memang ikut kantor orang daripada buka sendiri ya kan.
baru kita sadari. Cuman tadi yang kita pikirkan bahwa saya yakin semua pengacara akan mengalami proses yang sama, dimulai dari sulit. Saya tidak bisa melihat hari ini bahwa ada advokat senior kemudian kita anggap dia sukses, tiba-tiba sukses. Tidak, artinya dalam proses mungkin bisa jadi dari nol juga seperti yang saya alami. Kemudian ya berdasarkan dari proses perjalanannya, kalau memang kita bisa fokus dan konsentrasi menjalani profesi pengacara ini, ya tentunya itu akan berbuah hasil, ya kan? Jadi asal fokus, jadi nggak tiba-tiba pada saat mentok, waduh, mau cari alih profesi dulu kan, ikut lagi misalnya di perusahaan ini, ikut lagi perusahaan itu, kemudian di PHK balik lagi ke pengacara. Nah ini yang tidak konsisten. Jadi saya tetap ikuti perjalanan sampai dengan saya ingat waktu itu di 2015 itu ada organisasi advokat muda yang namanya Komunitas Advokat Muda. Pada saat itu saya sudah menjabat sebagai sekjen di Komunitas Advokat Muda. Yang kemudian tidak berapa lama kebetulan organisasi besar kita, organisasi Peradi, Perhimpunan Advokat Indonesia, waktu itu sedang menggelar, tidak lama kemudian menggelar kontestasi pemilihan Ketua DPC Peradi Palembang. Nah, kebetulan pada saat itu Komunitas Advokat Muda ini punya massa gitu. Punya anggota yang juga banyak, semuanya advokat muda, mulai usia 25 sampai 40 tahun. Akhirnya advokat-advokat muda ini punya ide, gimana kalau ada perwakilan advokat muda juga nih ikut mencalonkan diri jadi ketua DPC Peradi, ikut kontestasi kita, ya kan? Join. Karena setelah kita pahami berapa kali ada pemilihan ketua DPC Peradi Pak di Indonesia lah, ya kan? Semua kandidat itu usianya di atas 40 tahun ke atas. Jadi tidak ada namanya 40 tahun ke bawah. Nah ini kita buat sejarah sekarang. Di Palembang, ya kan, ada advokat muda yang usianya 33 tahun ikut mencalonkan diri jadi ketua DPC Peradi. Karena pada saat itu usianya baru 33 tahun. Jadi berproses, jadi ikutlah, kemudian melalui berbagai macam verifikasi di kepanitiaan, akhirnya dianggap lolos verifikasi dan menjadi salah satu calon. Jadi ada 3 calon waktu itu. Nah, apa yang jadi orientasi ikut mencalonkan diri jadi ketua DPC Peradi Palembang? Nah, sebetulnya kalau saya sendiri tidak ambisi untuk jadi atau terpilih jadi ketua DPC Peradi Palembang, karena saya juga bayangkan dengan usia muda, dengan kualitas pengalaman beracara yang masih baru, ya kan? Apalagi ngomongin organisasi yang besar ini pasti untuk bisa berjalan roda organisasinya, punya pemimpin itu tentunya yang royal dan loyal, ya kan? Karena mau tidak mau, kalau kita nggak punya finance, ya bagaimana kita bisa menggerakkan roda organisasi dengan jumlah anggota yang begitu besar dan semuanya berprofesi pengacara, gitu kan? Dan rasanya sadar diri, kalaupun terpilih rasanya memang belum mampu, bukan tidak mampu, belum mampu. Kalaupun dipaksakan juga tentunya banyak proses yang agak berat, ya. Nah, tapi orientasi yang sebenarnya adalah kita cuma berpikir kalaupun nanti ini kan kontestasi advokat-advokat yang ada di Sumatera Selatan. Jadi orientasi yang sebenarnya ikut mencalonkan diri jadi Ketua DPC Peradi Palembang itu karena kan dalam sejarah dan dinamika kontestasi itu kan selalu ramai dihadiri berbagai macam advokat yang ada di Sumatera Selatan, karena mereka yang memiliki hak untuk menentukan suara atau memilih ketuanya, ketua terpilih, ya. Nah, di situ tentunya ini waktu itu baru mengasumsikan diri dulu pada saat apa manfaatnya gitu loh, untuk organisasi dan untuk pribadi tentunya kan. Karena saya sendiri walaupun orang sudah sebagian banyak kenal, tapi paling tidak saya pikir kalau mau jadi pengacara dan dikenal orang banyak, harus sensasi nih.
harus sensasi, kemudian sensasional, kemudian ya harus ada pro dan kontra. Nah, salah satunya memanfaatkan kontestasi ini, karena tadi dilihat tidak ada anak muda yang pernah ikut berkontestasi dalam mencalonkan dia jadi ketua DPC Pradi, ya kan? Nah, di sini kita harus ada anak muda. Jadi biasanya yang sensasi, yang pro atau kontra, ya kan? Nama kita ini disebut-sebut, ya kan? Disebut-sebut terus. Yang mana itu Andre Macan? Mana itu? Paling tidak itu sudah menjadi market dari diri kita sendiri. Karena kalau saya pikir dulu kan, kalau mau jadi pengacara, gimana bisa orang bisa tahu kita pengacara dan mau menggunakan jasa hukum kita kalau kita sesama pengacara aja tidak saling kenal. Ya, benar. Gitu loh. Jadi ada pengacara saya tidak tahu siapa itu loh. Artinya kan gimana masyarakat mau bisa tahu gitu dalam karung. Jadi paling tidak, karena ini komunitasnya atau organisasinya para advokat, dan kemudian pada saat kontestasi ini dalam satu ruangan yang besar, di situ ada panggung, ya kan? Tentunya kandidat atau calon-calon itu ada di atas panggung dan disaksikan semua advokat yang ada di Sumsel. Salah satunya saya yang ada di panggung. Jadi pada saat orang menyebutkan yang mana sih ada advokat muda yang nyalon, atau yang sudah tahu nama yang mana sih Andre Macan, yang paling tidak mereka langsung melihat, oh itu orangnya. Terlepas kemudian paradigma berpikir mereka, sudahlah masih muda, ya kan, mau nyalon ketua gak akan mampu, atau yang lain, wah saatnya anak muda, ya kan. Tapi paling tidak mereka menyebut nama dan mereka tahu orangnya. Dan itulah posisi awal atau pintu masuk kita dikenal banyak orang. Belum lagi media meliput. Belum lagi ini santer di berbagai kota yang kemudian di situ ada organisasi-organisasi yang sama, organisasi advokat. Nah, inilah pintu masuk yang kemudian saya manfaatkan untuk bisa dikenal banyak orang, ya khususnya untuk di tingkat lokal lah di Palembang, ya kan. Nah, ternyata benar sekali, ya kan, ada sebagian, ternyata dulu waktu di LBH Palembang itu saya punya klien. Dulu kalau kita di LBH Palembang tuh enggak seperti pengacara profesional. Jadi memang benar-benar pengabdian terhadap masyarakat pencari keadilan, mereka yang buta hukum, mereka yang tidak mampu. Kadang memang kita bantu. Nah, di situ mungkin dulu pernah kita bantu tanpa memang kita minta biaya jasa. Ternyata mungkin berkesan. Yang kemudian klien waktu di LBH Palembang itu sempat beli koran, mungkin sering baca-baca koran, ada berita kita nyalon ketua, ya gitu kan. Nyalon ketua DPC Pradi Palembang, ya kan. Kemudian ternyata masih nyimpen handphone, dia telepon. Dan saya sudah lupa kan. Dijelaskan, akhirnya kita ketemu, ya kan. Nah, di situ ternyata ternyata berbuah manfaat gitu loh. Artinya silaturahim tetap jalan dan dia mendoakan semoga jadi ketua DPC Pradi Palembang, ya kan. Kemudian dia mengingatkan, kita punya kantor nih, kita punya ruko kalau mau pakai, katanya kan. Nah, itu tadi kemudian berpikir kalaupun memang jadi ketua kantor ini bisa kita pakai kantor Pradi, ya kan. Nggak jadi juga, saya niatkan kantor ini mau saya buat kantor saya secara kantor saya sendiri, yang memang saya ownernya, saya pendirinya dan saya managingnya, gitu kan. Nah, alhasil memang sudah diprediksi advokat muda cuma bisa buat sejarah. Ya belum, mungkin untuk next berikutnya, ya kan, jadi pelajaran lah. Kemudian yang terpilih waktu itu Ibu Haja Nurmalah, ya, DPC Pradi Palembang. Sekarang sudah Pak Azwar Agus ketuanya sekarang di DPC Pradi Palembang. Gitu. Nah, kemudian kantor ini kemudian saya buat kantor saya sendiri. Jadi dalam prosesnya saya resign dari kantor Fair and Associate tadi. Kemudian fokus mendirikan kantor Andre Macan dan Partner, itu tepatnya di tahun 2016. Nah, di sinilah kantornya saat ini yang masih bertahan. Maksudnya paling tidak tetap saya fokus untuk saya kembangkan, termasuk juga kita punya advokat-advokat muda yang juga tidak kalah hebatnya dengan advokat-advokat senior. Jadi paling tidak hari ini alhamdulillah dengan usia
yang belum angka 4 ya kan, belum 40 tahun sudah mendekati tadi kan. Kita sudah punya kantor secara mandiri ya kan, dan kita punya SDM, advokat-advokat juga yang sudah terlatih, yang sudah berpengalaman. Namun memang di kantor Andri Macan dan Partner ini advokat-advokatnya anak-anak muda. Anak-anak muda semua. Jadi di 2016 kita buka kantor di Palembang. Alhamdulillah tadi waktu itu kita pernah tangani perkara di Bangka Belitung. Alhamdulillah memuaskan bagi klien, dan ternyata klien juga memfasilitasi. Klien itu dengan yang sama kemarin bukan? Enggak. Beda lagi. Maksudnya yang rekomendasi. Beda lagi. Jadi klien yang memang benar-benar di Pangkal Pinang. Jadi dia juga menawarkan hal yang sama. Kita punya kantor nih di Pangkal Pinang. Bisalah buka cabang kantor Andri Macan. Akhirnya 2018 kita buka kantor cabang. Keren ya. Di Pangkal Pinang. 18, 2 tahun. 2 tahun. Jadi 2 tahun sudah punya 2 kantor. Jadi di Palembang 2016, di Pangkal Pinang 2018, dan sampai sekarang kedua-duanya tetap eksis, tetap berjalan. Jadi perjalanan dari 2006 pas tamat kuliah sampai dengan sekarang, emang kan nggak diperkirakan, tapi memang fokus ya untuk profesi sebagai pengacara ya. Kalau kita memang fokus, apapun jalan ke depan, ya pasti ada orang yang apa istilahnya itu memberi jalan lah ya. Ada ya itu tadi, kalau kita menanam ya kan, suatu ketika kita juga akan menuai hasilnya. Yang penting fokus lah. Fokus. Tapi kalau mau dibahas tentang nama Andri Macan, bisa nggak singkat itu kenapa itu dipilih? Singkat aja, singkat gitu. Sebenarnya saya belum secara detail saya juga tidak tahu kenapa dipanggil Macan ya kan. Makanya kalau sekarang itu jarang sudah manggil nama Andre. Rata-rata manggil Macan, kalau dia lebih muda manggil Bang Macan, Kak Macan ya kan. Kalau dia lebih tua biasa manggil Chan gitu kan. Chan. Sebetulnya jauh dari sebelum masuk dunia pengacara, ya kan, di lingkungan tempat bermain, kalau nggak salah itu SMP, SMA ya. Itu sudah dipanggil Macan gitu, dipanggil Macan, Andri Macan gitu kan. Nah, saya tidak tahu kenapa akhirnya melekat, dan kemudian seolah-olah memang kenapa dipanggil Macan, memang kesannya seperti filosofi Macan gitu kan. Gitu. Padahal enggak juga. Maksudnya dari pace imut kan, manis gitu, enggak sangar kayak Macan. Tapi ya nikmati aja lah, walaupun kita tahu itu nama hewan, nama binatang ya kan. Tapi paling tidak mungkin ada ciri khas mungkin. Ciri khas. Jadi ciri khas kalaupun banyak sekali nama Andre, tapi kalau disebutkan Andri Macan, orang udah tahu gitu kan. Dan kemudian kadang itu juga menjadi bagian dari motivasi atau semangat kita sendiri. Pada saat kita melihat, waduh, Macan ini hewan yang buas ya kan. Tapi kalau kita lihat filosofinya bahwa Macan ini sangat melindungi keluarga. Sangat melindungi keluarga. Jadi apapun yang terjadi ya kan, mau salah dan benar misalnya kan, pada saat keluarganya diganggu, Macan akan menjadi rajanya hutan, rajanya di lingkungannya. Dan begitu juga dia tidak akan pernah mengganggu kalau dia tidak diganggu. Maka jangan bangunkan Macan tidur gitu. Hati-hati. Ya paling tidak seperti itu mungkin ya. Itulah yang kemudian dipanggil Macan, ya mungkin bisa jadi filosofi itu sama ya. Jadi terbawa lah ya saat sebelum menjadi pengacara. Dan memang kita memang suka dari muda itu memang suka ngumpulin aksesoris yang entah itu stiker Macan, entah itu barang-barang, benda-benda. Misalnya contoh ini asbak gitu kan. Nah, nih itu Macan. Asbak juga tuh kan? Bukan patung Macan. Jadi memang suka mengkoleksi dan suka sama Macan atau harimau ya, Macan. Oke. Tapi bukan Mama Cantik ya? Mungkin belum aja kali ya. Enggak kayaknya. Bukan. Iya. Nah, jadi di 2016 bergerak sampai dengan sekarang ini aku masuk dari. Nah ya, ini di jalan Inspektur Marzuki ya? Alamat kantor di Jalan Inspektur Marzuki, Komplek Ruko B10 namanya. Nah, itu alamatnya. Ya, Komplek Ruko B10. Lantai 2 ya? Lantai 2. Siap. Oke. Nah, jadi pas aku masuk ke kantor ini, kulihat udah banyak ini SDM-nya.
Nah, jadi itu juga kalau kulihat ya, itu yang seperti dibilang Bang Andre tadi, bahwa itu pengacara juga loh backgroundnya. Nah, jadi boleh dijelaskan udah berapa banyak ya sampai sekarang untuk itu, berarti partner ya bahasanya atau seperti apa? Partner. Jadi di kantor Andre Macan dan Partners ini sebetulnya kalau memang dari awal sampai dengan sekarang mungkin banyak, tapi memang silih berganti. Ya, silih berganti. Ada yang memang dulu pernah gabung, hari ini sudah buka kantor sendiri. Hari ini sudah, dan kemudian terus meregenerasi. Dan selalu saya sampaikan kepada advokat-advokat yang ikut kantor Andre Macan dan Partners, ya kan. Semuanya saya katakan bahwa advokat itu sudah selayaknya dan seharusnya di kemudian hari dia mandiri. Benar. Jadi setuju tuh. Jangan sampai terlena ikut kantor orang lain, kecuali dalam konteks bahwa memang kita punya nilai orientasi bahwa kita ingin belajar. Artinya itu menjadi bekal suatu ketika kita akan membuka kantor sendiri. Dan begitulah yang terjadi. Jadi advokat-advokat yang ada di kantor Andre Macan, kalau mereka sudah merasa sudah cukup bekal, pengalaman untuk hidup kemudian untuk membuka kantor secara mandiri, silakan. Jadi rata-rata ada yang sudah di Jakarta, ada yang buka kantor di Palembang. Ya. Jadi kebetulan yang hari ini yang lebih muda lagi gitu kan, tetap. Dan akhirnya ya tetap dalam proses bahwa kantor ini adalah sebuah tempat atau fasilitas untuk kita melakukan pekerjaan, melakukan pembelaan terhadap klien dan melakukan pembelaan perkara dan lain-lain. Tapi sisi lain memang kantor ini menjadi bagian dari yang harus kita jadikan tempat sumber rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sendiri maupun keluarga. Jadi harus balance. Jadi di kantor bukan hanya ngurusin perkara, tapi juga kantor ini juga tempat berbagi rezeki. Artinya harus memiliki dan juga harus melihat situasi apa yang kemudian menjadi kebutuhan kantor, ya paling tidak harus peduli gitu. Nah itu berapa banyak sudah sampai sekarang jumlahnya? Mungkin sekitar 20-an ya, kalau diakumulasikan ya. Tapi kalau sampai hari ini yang memang stay ada 5 orang. Termasuk di Bangka Belitung? Lain lagi. Lain lagi. Wow. Di Bangka Belitung ada yang memang stay, ada beberapa pengacara yang memang pengacara di Pangkal Pinang yang memang stay di kantor situ. Oke, bisa di ini nggak? Untuk di Bangka Belitung itu di jalan apa ya? Nah, ini ke Bangka Belitung ini baru pindah. Tadi di Pangkal Pinang itu di Gabek. Di Gabek 1, di Kecamatan Gabek ya bahasanya di situ. Nah, kemudian ternyata kita dapat tempat lagi. Di situ tempatnya lumayan luas, ada taman ya, tempat jogging pagi sore gitu kan, dan di situ ada kafe. Nah, di kafe itu kebetulan ada ruang atau space berbentuk kantor. Nah, di situ yang kita jadikan kantor. Alamatnya di Kacang Pedang. Kacang Pedang. Iya, di Pangkal Pinang. Berarti inilah ya di kotanya ya. Di kota. Melihat kondisi yang pengacara muda yang terus buat kantor lagi kayak gitu kan, itu menjadi persaingan nggak? Atau anggapan lain seperti apa, Bang Ade? Iya. Sebetulnya kalau sesama dunia pengacara ya, sama profesi advokat ya, katakan seperti itu. Sebetulnya dari dulu sudah banyak advokat gitu. Kalau kemudian kita menganggap sesama advokat kemudian ada persaingan, mungkin secara tidak langsung bisa jadi. Tapi kemudian kalau ternyata kalau sudah banyak advokat kemudian itu menjadi pesaing, mungkin orang-orang nggak mau jadi advokat lagi. Ya karena advokat ini semakin dia senior ya kan, semakin semakin banyak pengalaman tentunya. Jadi kalau yang muda-muda ini pasti udah minder duluan. Nah, dalam konteks profesi advokat ini ya kan, justru hari ini semakin diminati. Justru kalau anak-anak sekolah, anak-anak SMA ya kan, mau melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi ya banyak justru memilih ke fakultas hukum, ya kan. Kemudian mereka mahasiswa yang fakultas hukum tadi, kalau penulis sudah, kalau selesai nanti berpikirnya pengen jadi pengacara. Dan memang terbukti ya, kayak misalnya
banyak mahasiswa-mahasiswa yang lulusan hukum itu bisa kita lihat dari pendidikan khusus profesi advokat itu selalu ramai, selalu diminati pendidikan. Baru pendidikan, jadi ada beberapa tingkatan. Syarat untuk menjadi advokat ini kan pertama sarjana hukum, S1 ya, S1 hukum, bukan S2 hukum. Lulus nanti. S1 hukum. Kalau sudah S1 hukum sudah memenuhi syarat untuk ikut pendidikan. Namanya pendidikan khusus profesi advokat ya. Ini untuk saya khususnya ini untuk organisasi pradi ya. Setelah lulus yang namanya pendidikan khusus profesi advokat atau PKPA, ya kan, itu menjadi salah satu syarat bisa mengikuti ujian profesi advokat, ya kan, karena ada sertifikatnya. Jadi mengikuti ujian profesi advokat, nah ini yang biasanya nggak lulus, ya kan. Yang lulus biasanya memang benar-benar murni, ya kan. Kalau pradi ini pasti lulus benar-benar murni. Ya kan? Nah, setelah lulus ujian advokat baru bisa magang, ya kan, magang di kantor pengacara, kemudian bisa beracara atau bisa buat kantor sendiri. Nah, untuk khusus di Palembang hari ini, ya kan, organisasi advokat ini kan sekarang tidak hanya pradi. Saya dengar juga. Sudah banyak sekali organisasi advokat, kemudian organisasi-organisasi ini juga mencetak advokat-advokat, ya kan. Jadi kalau di organisasi pradi kami untuk di Palembang ini bisa jadi kurang lebih ya kan 1.800 sampai 2.000 advokat sudah. Bayangkan misalnya kan kalau diakumulasikan dengan organisasi-organisasi yang lain. Jadi begitu banyak. Kemudian kalau kita pikirkan bahwa wah ini kalau sudah banyak pengacara rebutan lahan ya, gitu kan. Kemudian berpengaruh ke soal rezeki pastinya kan seperti itu. Tapi ternyata tidak. Jadi tergantung pelayanan hukum yang kita berikan terhadap klien. Jadi tergantung servisnya. Jadi ibarat kalau kita suka kuliner, ya kan, suka makan. Saya suka sate Padang, saya contoh. Sate Padang ini langganan saya dari kecil. Ya, tempatnya misalnya kalau dari sini tempatnya mungkin bisa jadi 100 atau 10 km jauhnya. Sedangkan di depan baru ada buka sate Padang juga depan lorong, ya kan? Karena saya sudah nyaman dengan rasa sate Padang yang 10 km tadi, padahal ada yang dekat, saya tetap yang jauh. Begitu juga masyarakat pencari keadilan, kalau dia sudah nyaman dengan pengacaranya, walaupun di sebelah rumahnya ada kantor pengacara, biasanya dia tetap pakai pengacara yang dia nyaman tadi. Jadi seperti itu, jadi tergantung pelayanan hukum. Jadi maksudnya itu soal bagaimana cara kita tetap eksis dalam konteks ya, kalau ngomongin bahwa tinggal seleksi alam lah, ya kan, silakan masyarakat pencari keadilan menentukan siapa yang kemudian jasa hukum yang mau dipakai atau pengacara yang mau dipakai. Nah, tapi kalau dari sisi rezeki, ya kan, makanya kalau kita berbicara kemudian sudah banyak advokat senior, kemudian kita nggak akan dapat lagi perkara, ya kan, semuanya dihajar habis, ya kan, kita mau makan apa? Ternyata beda juga kalau kita bisa perbandingkan dengan misalnya kehidupan ikan di laut lepas, ya kan. Ada ikan besar, ada ikan kecil. Ternyata ikan besar punya makanannya sendiri, ya kan, makanannya makan ikan besar. Ikan kecil tetap punya makanannya sendiri. Nggak mungkin ikan kecil mau makan makanan ikan besar. Begitu juga ikan besar mau makan makanan ikan kecil. Paham poinnya. Nggak selevel, nggak kenyang kata ikan besar. Jadi tetap, artinya kita punya rezeki masing-masing, gitu kan. Jadi jangan pernah putus asa di dunia pengacara ini. Yang penting bahwa niat kita untuk memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat pencari keadilan itu benar-benar profesional. Karena tadi yang saya katakan, dalam proses perjalanan hidup ini nanti ada aja rezekinya. Jadi tergantung perbuatan yang kita lakukan di dalam profesi ini. Memang niatnya bantu, ya kan, artinya mudah-mudahan ketika di kemudian hari ada rezeki yang lain yang sebagai gantinya. Jadi kalau rezeki itu ngomongin soal takdir lah, kita mau cari rezeki ke ujungnya, kalau memang bukan rezeki nggak akan dapat. Jadi bukan berkaitan dengan kemampuan. Nah, lagi-lagi kalau menjadi pengacara, yang paling penting kita punya mental dulu. Kalau ngomongin soal
teori mungkin kita sudah punya sudah dapat ilmunya itu di tempat kuliah ya kan. Kemudian kalau ngomongin bahwa dunia pengacara ini apa yang dibutuhkan selain teori tadi, bahwa yang penting aplikasi di lapangan. Aplikasi di lapangan ini memang itu berdasarkan proses. Jadi dapat perkara-perkara itu yang kemudian jadi pengalaman-pengalaman untuk kemudian kita menjadi terbiasa menjalani profesi ini, menangani perkara, mendampingi klien baik di dalam di kepolisian maupun di persidangan, itu akan menjadi terbiasa dan tidak kaku lagi ya kan. Mungkin kalau kemampuan tadi kan gini, artinya kan ada poin-poin khusus. Kalau yang saya tangkap tadi kayak ilustrasinya ya, kayak tadi di Padang dan juga ikan besar, ikan kecil kan gitu kan. Iya. Jadi biar cepat nangkepnya juga. Berarti dia ada kemampuan juga ya, nggak bisa dipaksakan juga salah satunya kan kayak gitu kan. Dan dia juga sadar dan bahwa mungkin bisa dibilang jam terbang ya. Itu bisa dibilang juga ya. Kalau misalnya kita jam terbang kita harus diperbanyak supaya kita sadar bahwa ini perkara-perkara yang akan kita hadapin, artinya menyesuaikan juga lah kemampuannya. Jadi dan juga bahwa istilahnya untuk kontrak pengacara itu nggak juga dianggap kayak nawarin barang ini pilih kayak gitu. Nggak juga kayak gitu kan. Kita ini jasa hukum bukan jual produk. Iya benar juga. Nah jadi kemampuan selain itu ada nggak? Kayak misalnya skill apa kayak gitu? Ya kalau skill itu kembali ke diri masing-masing sebetulnya. Nanti kita tuh nggak bisa dipaksakan, misalnya kalau saya ikut kantornya si A, kemudian saya harus sama seperti si A, gitu loh. Ikut kantor si B sama harus seperti si B. Tidak. Ternyata kita tuh punya karakter dan ciri khas tersendiri, ya kan? Jadi jangan pernah berpikir pengen menjadi si A, ya kan? Ya kalau bisa harus lebih dari si A. Kalau itu memang menjadi toladan atau jadi seorang menjadi guru, ya kan? Atau menjadi cita-cita ya. Kalau bilang Hotman Paris ya kan, siapa yang nggak tahu? Gue pengen jadi Hotman Paris. Kalau bisa lebih dari itu. Tapi jangan pernah berpikir kita harus benar-benar menjadi seperti itu, karena tidak akan pernah sama gitu kan. Maksudnya kita punya ciri khas, punya karakter itu yang memang kelebihan yang memang ada di diri kita sendiri. Artinya kita memang memanfaatkan kelebihan yang ada di diri kita sendiri. Karena kalau pengen ikut orang lain, kadang beda level kita paksakan, ya kita sendiri yang kadang tidak mampu jadinya gitu kan. Jadi kita punya diri sendiri ya kan. Kalau ngomongin skill itu dapat dari proses perjalanan, dapat dari pengalaman yang kemudian jadi pelajaran, yang kemudian kita akan tahu strategi, taktik untuk menjalani sebuah atau melakukan pembelaan sebuah perkara. Itu didapat dari situ. Tapi yang paling penting bahwa kita punya mental dulu, karena ini ngurusin nasib orang, betul kan? Ngurusin nasib orang ini tidak semudah dengan membalikan telapak tangan, karena ada proses perjalanan yang kadang-kadang kita sendiri merasa berat berhadapan gitu. Karena dunia pengacara ini tidak hanya berhadapan kalau ngomong soal hukumnya, tidak hanya berhadapan dengan aparat kepolisian misalnya kan, maksudnya tempat-tempat yang akan kita datangi, pengadilan, kejaksaan, tapi sisi lain pada saat kita harus berada di lokasi, kadang bertemu dengan orang-orang yang tidak kenal identitasnya, ya kan? Jadi banyak sekali misalnya ada pengacara yang dibacok, ya kan, oleh orang yang tidak dikenal, ya karena ada sentimental atau sensitivitas terhadap perkara yang kadang mereka juga belum benar-benar menghormati profesi pengacara, gitu loh. Kalau di daerah-daerah kan nggak ada urusan lo mau ngomong hukum kayak ini. Misalnya ini tanah nenek moyang kami ya gitu. Aku mau ngapain? Gitu. Jadi yang seperti itu ya kadang sulit juga kalau udah terjadi, ya mau kita laporin namanya kita tidak tahu, orangnya tidak kenal. Ya kalau misalnya pakai seragam enak kan, pasti ini kesatuan mana ya kan kalau begini. Nah makanya mental itu sangat perlu sekali. Jadi bukan hanya mental untuk kita melawan ya kan, tapi sisi lain mental pada saat memang suatu ketika tidak ada perkara sama sekali, sedangkan kebutuhan hidup, ya kan, misalnya apalagi sudah punya anak istri, mau beli susu dan lain-lain, ini mesti gimana? Makanya kalau nggak punya mental, banyak teman-teman pengacara yang menghadapi kenyataan bahwa hari ini mereka nggak punya finance dari proses
mereka sebagai pengacara ahli profesi gitu loh. Ya maaf teman-teman, ada yang ojek online misalnya, ada ya, yang penting halal gitu. ya. Okay. Artinya maksudnya harus paham dulu bahwa dunia pengacara itu mereka nggak punya gaji bulanan gitu. Bisa dikatakan mereka nggak realistis terhadap pemasukan. Jadi bulan depan belum tahu, bulan depan, jadi tergantung perkara. Nah memang kenapa banyak pengacara settle, saya sukses dan lain-lain, mereka punya klien tetap. Mereka punya klien tetap biasanya banyak korporasi, jadi mereka punya kontrak yang kemudian itu setiap tahun ada yang dibayarkan kepada kantornya dan lain-lain. Jadi itu bisa settle, bisa nanti walaupun nggak ada perkara, biasanya kita tetap nyaman aja untuk kebutuhan operasional. Ada perkara ya lebih banyak lagi. Makanya kalau sudah senior, sudah santai, sudah matang, misalnya kan klien tetap banyak, perusahaan banyak jadi kliennya. Jadi mau ada perkara nggak ada perkara jalan, terus liburan ke sana, liburan ke sini. Ada perkara-perkara yang kemudian masuk dinilai udah kasih teman-teman aja, silakan jalanin perkaranya gitu. Ya, itu enak sekali kayak gitu. Tapi ya kita belum masuk ke fase situ. Ini masih dalam perjuangan ya. Nah, bicara masalah hukum ini kan ada sensitif lah ya. Paradigma yang beredar di masyarakat itu kan ada istilahnya tuh pengacara itu tugasnya membebaskan klien, entah masalahnya itu apa tuh salah benar. Dan itu bisa dibolak-balik. Iya. Nah kira-kira itu dibenarkan atau seperti apa itu, Pak? Ya. Itu tadi makanya kalau awam terhadap profesi advokat, justru mereka melihat dari sisi negatifnya. Sisi negatif itu bahwa pengacara ini seolah-olah bisa mempermainkan hukum. Ya sebetulnya kalau kita ngomongi bahwa urusan di pengadilan ya muaranya majelis hakim bukan pengacara. Jadi tugas pengacara ini sebetulnya cuma meluruskan saja dalam proses-proses yang sedang dialami oleh klien, proses hukum yang dialami oleh klien. Jadi kalau memang ternyata regulasinya, peraturan perundang-undangannya dan lain-lain bisa punya peluang bebas, ya itu yang diprioritaskan. Tapi kita membebaskan. Tapi kalaupun memang tidak dimungkinkan, ya kita bisa meringankan. Ataupun sisi lain, paling tidak dengan adanya keberadaan pengacara dalam posisi sebagai pendamping, sebagai penasihat hukum, misalnya dan lain-lain, itu dalam konteks bahwa jangan sampai nanti ada proses hukum yang menyimpang. Mulai dari proses pemeriksaan misalnya oleh penyidik, ya, terhadap tersangka, kita kan selalu mendampingi tersangka misalnya. Yang paling penting adalah proses hukum ini berjalan sesuai dengan realnya. Ya, kalau ngomongin bahwa kok pengacara membela yang salah, ya rata-rata sebenarnya kalau ngomongin pidana semuanya yang disalahkan gitu. Tersangka, terdakwa, ya kan. Tapi belum tentu dalam proses pengadilan, mulai dari fakta persidangan, bukti keterangan saksi dan lain-lain terbukti. Ya kan baru disangka, kalau tersangka baru disangka, ya kan. Terdakwa baru didakwa, ya kan. Nah, putusan pengadilan kemudian kalau memang dia terbukti bersalah baru terpidana. Tapi tidak bersalah maka harus diperbaiki nama baiknya, rehabilitasi dan lain-lain. Maksudnya gini, keberadaan pengacara ini salah satu caturwangsa dalam proses penegakan hukum. Jadi dia sama dengan polisi, sama dengan jaksa, ya kan. Cuman pengacara ini lebih kepada soal profesi yang memang dijamin oleh undang-undang advokat. Jadi keberadaannya ini dijamin undang-undang dan makanya harus dihargai dengan penegak hukum lainnya. Gitu. Jadi memang tidak ada perbedaan antara penegak hukum, polisi, jaksa maupun pengacara. Dalam konteks ini sama-sama dalam posisi mempunyai profesi masing-masing dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Jadi pada saat tidak hanya pokoknya siapapun yang membutuhkan jasa pengacara boleh, gitu. Boleh. Dimanapun berada, mau di pengadilan, mau di kepolisian, ataupun belum berproses perkara pun sudah pakai pengacara. Gitu loh. Masih mediasi sudah pakai pengacara boleh. Nah, dan tadi ada bicara masalah apa tuh undang-undang advokat ya. Nah terus nggak jauh dari situ kan sebuah profesi pengacara itu sama kan kayak seorang dokter, seorang
wartawan, dan di situ kan pasti punya kode etik ya. Ada. Nah, kode etik jadi advokat. ada bicara masalah paradigma tadi, misalkan si pengacara ini ya lari dari fungsinya tadi kan, bahwa ternyata si pengacara sudah mengarah ke tindak pidana. Nah, kira-kira secara kode etik itu gimana itu? Ya. Jadi kalau yang pertama, advokat ini benar dikatakan profesi dan kemudian itu pun dijamin oleh undang-undang advokat. Undang-undang advokat, kemudian dalam organisasinya, ya kan di situ ada peraturan pradi. Kemudian untuk tingkah lakunya, ya kan, tindakan perbuatan advokat, di situ ada yang mengatur kode etik. Cuma berbeda dengan proses pidana yang dimaksud. Misalnya, kalau ada advokat melanggar kode etik, ya kan, misalnya melakukan hal-hal yang tidak boleh, tidak dianjurkan, gitu kan, di dalam kode etik, maka di organisasi itu ada Dewan Kehormatan namanya. Jadi silakan masyarakat maupun samarga sejawat pada saat memang kita anggap salah satu advokat itu melanggar kode etik, dia dilaporkan ke Dewan Kehormatan, maka di situ akan sidang. Nah, sidangnya itu sifatnya internal. Jadi kalau di organisasi advokat itu biasanya ada Dewan Kehormatan. Jadi bagi masyarakat atau rekan sejawat bersama advokat itu boleh membuat pengaduan terhadap advokat yang nakal, ya kan? Nah, kemudian pengaduan itu akan dibahas di Dewan Kehormatan dan kemudian akan disidang advokat yang diadukan. Biasanya sanksi kalau memang terbukti itu biasanya bisa dicabut, atau dia biasanya tidak boleh beracara berapa bulan sanksinya, atau sama sekali tidak terbukti. Nah, kalau masalah pidana biasanya banyak juga, itu kan berbeda lagi. Pidana ini lebih ke soal pidana umum biasanya. Jadi advokat nakal itu bisa dilapor ke kode etik atau bersamaan juga bisa dilapor ke pidana kalau memang terpenuhi unsur-unsur pidananya. Jadi tidak menutup kemungkinan advokat atau pengacara pun jadi terdakwa, jadi tersangka. Hukum berlaku lah. Iya, karena memang itu hukum positif yang diatur, jadi berlaku untuk semua subjek hukum yang tidak melihat profesinya apa, gitu. Siapapun bisa diproses secara pidana, seperti itu. Jadi tinggal karena mungkin kita sudah banyak pengalaman menangani kasus, mendampingi klien yang bermasalah hukum, ya paling tidak kita juga sudah banyak belajar, jangan sampai kita sendiri nanti yang bermasalah hukum. Karena ya bisa jadi misalnya cerita teman-temannya pernah bermasalah hukum, ya kita biasa ngurusin klien, mendampingi klien di kepolisian. Pada saat kita dapat surat panggilan mulai juga berasa juga takutnya, benar sudah terbiasa ya. Karena memang ini ngomongin soal kalau permasalahan hukum pidana, ini kan ngomongin soal bahwa terbukti bersalah atau tidak. Kalau belum bersalah kan ini hukuman badan. Ini pertaruhan soal profesi juga nantinya, ya kan? Karena ya semua manusia pastilah yang dikhawatirkan kalau memang ada permasalahan hukum yang kemudian hukuman badan atau di penjara, ya tentunya kita kehilangan kemerdekaan. Yang pertama ya mencari rezeki lah yang sudah tidak bisa lagi kan. Itu yang sebetulnya yang dikhawatirkan atau yang ditakutkan. Kalau ke Andri Macan and Partners ini kan dalam perjalanan 6 tahun ya, jadi udah berapa banyak kasus kira-kira yang ditangani? Waduh, kalau jumlah mungkin saya belum bisa pastikan ya berapa banyaknya. Yang jelas sudah banyak sekali. Sudah cukup luar biasa lah untuk kelas kami advokat muda dengan kasus-kasus yang ditangani, ya kan. Kalau selama 6 tahun ini, karena memang sebetulnya kita punya sih laporan akhir tahun kan. Memang belakangan memang tidak pernah kita report lagi ke atau kita publish lagi ke masyarakat. Dulu kita sempat siaran pers, 1 tahun ini kita menangani perkara-perkara ini dan lain-lain. Dan mungkin belakangan sudah jarang. Tapi kalau kita akumulasikan mungkin sudah banyak sekali lah, sudah pasti. Terus sudah pasti. Ini Bang Andri, tadi kan yang
kita pertama bahas masalah perjalanan sampai dengan menjadi Andre Masyarakat Partners, ada suka duka lah pasti ya? Ya sudah pasti. Kira-kira saat ini ada nggak? Ya, yang paling jadi mungkin dari proses dulu ya, yang kemudian sebetulnya bisa jadi ini kalau saya sendiri mengalami keputusasaan, sempat mengalami keputusasaan dalam pada saat jadi pengacara yang niatnya tadi pengen mandiri, ternyata dalam proses yang dijalani ternyata memang sulit sekali, ya kan? Sulit itu boleh dikatakan terkadang kita merasa tidak percaya diri, gitu kan? Itu pasti, sudah pasti. Kemudian sisi lain kadang kita nggak punya modal yang menunjang, karena punya kantor kan butuh biaya, ya kan? Itu baru punya kantor, belum kita berpikir isi-isinya, ya kan? Mau meja, kursi dan lain-lain ya, atau fasilitas lain. Kemudian kita juga bisa single fighter misalnya sendiri, tapi alangkah naifnya misalnya kalau itu kita lakukan sendiri, kenapa tidak? Sebetulnya kalau punya partner atau punya rekanan itu kan jauh lebih baik, ya kan? Nah kalau kita punya rekanan kan mau kita pikirkan juga, ataupun kalau kita sudah berkantor punya rekan pasti kita pikirkan juga, kita butuh office boy misalnya kan, dan lain-lain. Nah itu kebutuhan biaya itu terkadang suatu ketika pada saat berproses di awal itu sulit kita dapatkan. Nah, itu sisi lain dukanya yang kita alami dalam mendirikan sebuah kantor. Tapi alhamdulillah itu berjalan semakin hari semakin berkembang, ya kan, dan sampai sekarang ini sudah paling tidak hari ini kami sudah bisa menikmati apa yang sudah kami perjuangkan di awal-awal. Paling tidak hari ini ya kalau kita berpikir bahwa untuk kebutuhan hari-hari itu sudah aman lah, ya kan? Sudah aman. Cuman yang paling penting ada proses yang lain yang kita ketahui untuk jadi pengacara itu yang kemudian kadang jadi keputusasaan, bahwa suatu ketika kita menjalani profesi ini benar-benar menjadi pengacara, pada saat melihat ternyata situasi proses hukum itu tidak sesuai dengan alur yang sebenarnya, gitu loh. Jadi misal saya tidak pernah mengatakan bahwa hukum yang ada di Indonesia ini bisa jual belikan misalnya kan, tapi kadang ya patut diduga kita memang sudah benar-benar berproses dengan sebuah analisis yuridis yang jelas, dengan sebuah dasar hukum yang pasti, ya kan. Kadang di dalam proses persidangan itu jauh seperti yang kita harapkan. Kadang makanya kalau masyarakat awam orang ngomong bahwa hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas, hukum itu bisa dibeli. Kadang memang benar adanya, gitu. Justru itu saya pernah juga merasakan rasa frustasi dengan kejadian yang seperti itu. Jadi apa gunanya pengacara, ya kan? Saya sebagai jadi pengacara, kalau memang kita benar-benar menilai sebuah perkara itu bisa menang di pengadilan, kemudian ya maaf, pihak lawan ini pada saat bersidang, pengacara lawan kita ini bisa bersidang, komentar aja tidak sama sekali. Pada saat ditanya hakim mau pemeriksaan saksi, ada yang mau ditanya cuma cukup. Pada saat putus menang. Sedangkan kita yang nggak bisa. Makanya sempat frustasi, sempat putus asa. Kalau memang hukum semuanya seperti ini, ya kan? Ya buat apa jadi pengacara? Tapi kemudian berpikir lagi bahwa kalau bukan kita siapa lagi? Ya kan? Ya memang ya kadang yang kita bela ini kan masyarakat yang benar-benar tidak mempunyai kemampuan finansial yang cukup sebetulnya, tapi memang berjuang untuk mendapatkan haknya. Nah itu yang kita juga menjadikan motivasi, semangat, harus ada pengacara yang memang benar-benar punya hati nurani, yang memang memperjuangkan yang memang benar-benar hak dari klien, ya kan, bukan mengambil hak orang lain. Nah, saya sendiri kan kalau selama ini kan ngobrol singkat gitu, Bang Andre. Jadi kalau ada nih
calon klien ya untuk mengkontrak ya bahasanya, mengontrak jasa ahli macan. Nah, itu ada aturannya nggak, apa seperti apa nih? Pasti ada, pasti ada. Gimana itu? Mungkin setiap kantor pasti punya standar lah. Setiap kantor pengacara dia punya standar tersendiri ya, yang sesuai dengan aturan masing-masing kantor. Begitu juga kami punya aturan sendiri terhadap standarisasi nilai jasa hukum. Yang pertama, kalau kami menilai lebih ke melihat dulu substansi perkara, kemudian mengidentifikasi dulu calon klien. Jadi kalau memang mereka benar-benar orang yang mampu, artinya kita akan menyampaikan standar profesional yang memang standar benar-benar yang sudah kita pertimbangkan bahwa nilai jasa yang akan dibayarkan kepada kami itu sudah cukup untuk kebutuhan operasional, kemudian jasa honorarium pengacara, kemudian juga proses administrasi dan lain-lain. Ya kan? Kalau ternyata memang tidak mampu, biasanya kita lebih kepada soal yang penting kita bantu dulu lah. Karena kami kalau dilihat dari substansi perkaranya memang benar gitu loh. Memang misalnya kalau ngomong soal sengketa tanah, ya memang ini benar tanahnya tapi dicaplok ya kan. Kemudian kalau kita berpikir bahwa calon klien ini tidak mampu mau kita paksakan, ya kasihan calon kliennya, tidak akan dapat jasa pengacara dari kita kan. Jadi kalau kita lihat bahwa memang benar si calon klien memang pemilik tanah tapi dia tidak mampu, maka akan kita bantu, paling tidak kita terbantu dengan biaya jasa, biaya operasional dulu. Ya kan, kalaupun nanti misalnya menang, ya kan, mungkin di situ ada success fee. Kita sepakati misalnya kemenangan itu dengan nilai jual tanah yang kemudian akan dijual, ya kan, di situ ada success fee untuk keberhasilan dari proses yang kita advokasi, mungkin itu. Jadi maksudnya nilainya itu memang punya standar, tapi ada sesuatu yang bisa dinegosiasikan tergantung dengan situasi. Buat kalian yang kira-kira mau memakai jasa ahli macan, nah seperti itulah kira-kira. Nah ini ya biasalah, kita pasti ada suatu proses dan proses itu tetap berlangsung sekarang dan ke depannya. Kira-kira pasti ada lah dari Macan and Partners ini visi misi ke depannya itu apa aja ya? Ya, saya minum dulu. Oh boleh. Ini boleh juga nih, bisa dibawa nanti. Korek itu dulu. Korek ya, oke. Udah mati. Ya, berkaitan dengan visi misi, tentunya setiap pengacara sebetulnya itu punya visi dan misi. Ya kan, yang pertama, misalkan saya sendiri kenapa jadi pengacara, artinya saya juga punya tujuan, punya visi dan punya misi. Begitu juga pada saat sudah jadi pengacara dan saya punya kantor, tentunya juga kita punya visi misi yang kemudian berkelanjutan. Sisi lain, kalau hari ini kami sudah punya kantor atau firma hukum ya, dari Macan and Partners, bahkan kita juga punya kantor cabang di Pangkal Pinang. Dan yang paling penting adalah bagi kami eksistensi untuk bisa melakukan perbuatan atau tindakan sesuai dengan profesi untuk memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat pencari keadilan. Jadi akan kita kembangkan seluas-luasnya untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan. Sisi lain, ini juga menjadi misi kami untuk lebih menambah pengalaman. Menambah pengalaman itu lebih kepada soal personal, karena profesi advokat ini kan melekat di personal kita. Jadi bisa kita terapkan dalam hal untuk lebih profesional lagi menjadi advokat. Kemudian sisi lain juga untuk pribadi. Jadi kita akan bermasyarakat, kemudian berinteraksi dengan lingkungan lain dan lain-lain. Itu bisa maksudnya lebih kepada soal kita juga memahami bahwa advokat ini kan tidak selalu kemudian menjadi sebuah kebanggaan
bagi kita yang punya profesi advokat, kemudian ini selalu kita tampilkan di mana-mana, ya kan. Jadi kita punya misi bahwa advokat ini juga manusia biasa yang kemudian punya kesederhanaan, yang kemudian juga bisa bermasyarakat. Jadi saya juga selalu sampaikan kepada rekan-rekan kantor bahwa pada saat kalian sudah jadi pengacara, ataupun kalian sudah bekerja di kantor Andri Macan, ya kan, di luar tetap rendah diri, ya kan. Rendah diri ini dalam arti kata, bolehlah kita merasa bangga tapi belum tentu di mata orang lain, ya kan. Bolehlah kita merasa tinggi, pasti ada yang lebih tinggi lagi. Dan kembali bahwa kita adalah manusia biasa, kita harus tetap kembali bermasyarakat, yang punya tujuan bahwa pengacara juga, walaupun kita pengacara juga, kita juga bisa berinteraksi dalam konteks bahwa menyamakan persepsi, paradigma berpikir bahwa pada saat kita di masyarakat kita tidak perlu lebih menonjolkan sisi profesi. Nah, itu bagian dari misi. Tapi ke depan lebih ke soal bahwa advokat kantor pengacara, kantor Andri Macan dan Partner Law Firm ini, kita punya cita-cita yang tinggi sebetulnya. Terlepas ini akan meregenerasi, yang paling penting adalah kantor Andri Macan dan Partner ini tetap dikenal oleh masyarakat, mencari keadilan tentunya, dalam konteks bahwa memang benar-benar nama baik kantor Andri Macan ini terjamin dan terjaga. Artinya untuk kita di dalam pengacara-pengacaranya, agar kiranya tidak menjaga perbuatan, tindakan, tingkah laku baik di dalam proses penanganan perkara maupun di luar, sehingga tidak ada sisi negatif, maka kantor Andri Macan dan Partner pun dikenal dari sisi positifnya. Gitu. Jadi maksudnya tidak hanya di tingkat lokal, mudah-mudahan kita nanti ke depan bisa nasional dan lebih nyaman lagi. Kemudian kita juga tetap beradaptasi dengan era modern yang kemudian kemungkinan ke depan sudah mulai ada era globalisasi, tidak menutup kemungkinan kita juga bisa belajar bahasa asing yang kemudian kantor ini bisa go internasional. Mungkin itu. Ini udah luar biasa lah ya. Jadi sebuah perjalanan Andri Macan and Partners yang terletak di Jalan Inspektur Marzuki Pajo. Informasi dan ulasan menarik terkait juga sharing-sharing ya terkait hukum. Ya secara nggak langsung aku udah lumayan lah ya tahu mengenai sisi hukum dan pendirian sebuah law firm ya, kantor law firm, dan perjalanan kisah Andri Macan, Bang Andri Macan. Ya udah, terima kasih sudah atas ketersediaan tempatnya dan waktunya. Sama-sama Pak. Meskipun agak batu-batu. Ya. Tetap semangat, tetap maju, Andri Macan. Tetap ya inilah kedepannya semakin berkembang dan go nasional dan go internasional. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Oke.